Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 5 Biologi Dasar Praktikum kelas D2 tahun angkatan 2024-2025. Pada video kali ini kami akan menunjukkan cara melakukan pembedahan pada katak, menyebutkan bagian-bagian luar tubuh katak, serta struktur anatomi tubuh katak, dan menjelaskan letak organ dari berbagai sistem organ pada tubuh katak. Pada praktikum kali ini, untuk mengamati organ sistem organ pada hewan vertebrata, diambil salah satu contoh hewan dari kelas amfibia, yaitu katak. Katak merupakan hewan yang tepat digunakan sebagai pendahuluan dalam mempelajari struktur tubuh hewan vertebrata tinggi, karena struktur tubuh yang jelas, mudah diamati, dan mempunyai kesamaan dengan struktur hewan vertebrata tinggi pada umumnya. Sistem klasifikasi katak yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Perkembangan anatomi katak melibatkan proses metamorfosis yang unik, di mana berudu atau larva mengalami perubahan drastis menjadi katak dewasa. Fase metamorfosis meliputi telur, berudu dengan kaki, katak muda, dan katak dewasa, dengan perubahan utama pada sistem pernafasan, pencernaan, dan bentuk tubuh, yang selanjutnya akan dibahas di video kali ini. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu inspeksio, cavum oris, saccus lymphaticus, sistem respirasi, sistem digestoria, dan sistem urogenitalia. Yang pertama adalah inspeksio. Bagian tubuh katak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput, serviks tidak nyata, dan ekstremitas. Ekstremitas anterior terdiri dari brachium, antebrachium, manus, dan digiti berjumlah 4. Sedangkan ekstremitas posterior terdiri dari femur, crus, pes, digiti berjumlah 5, dan terdapat membrana natatoria. Sedangkan pada bagian kaput terdapat organon visus, palpebrae superior, palpebrae inferior, res anteriores, rima oris, dan membrana timpani. Selain itu, terdapat perbedaan antara katak jantan dan katak betina. Yang pertama, tubuh katak jantan lebih kecil. Yang kedua, terdapat fragmentasi di daerah mandibula. Yang ketiga, mempunyai bantalan kawin pada sisi luar medial jari pertama kaki depan. Yang keempat, mempunyai sepasang saccus vocalis pada daerah bawah yang berfungsi sebagai resonansi suara. Pada rongga mulut atau cavum oris pada katak dibatasi oleh mandibula dan premaksila, maksila. Cavum oris terdiri dari organ-organ seperti lidah atau lingua, pangkal pada anterior mulut dengan ujung bercabang dan melipat ke dalam. Terdapat koan berupa sepasang lubang dan terletak di anterior langit-langit mulut. Terdapat osfomer atau gigi yang sepasang terletak di depan koan. Lalu ada ostia tuba auditivus berjumlah sepasang yang merupakan muara dari saluran Eustachius terletak di postero lateral dari mata. Lubang esofagus yaitu pangkal dari esofagus atau kerongkongan dalam rongga mulut terletak di median atau di tengah. Terdapat glotis merupakan celah letak antara anterior dari esofagus yang diapit oleh 2 tulang rawan atau cartilago arytenoidea. Lalu terdapat saccus vocalis berpasangan berupa kantung suara terletak di lateroventral pada posterior mandibula dan hanya terdapat pada katak sawah jantan, sedangkan katak sawah betina tidak ada. Selanjutnya yaitu adalah saccus lymphaticus. Kulit katak tidak melekat dengan bagian di bawahnya karena terdapat ruang-ruang yang berisi cairan limfe. Oleh karena itu, kulitnya tidak kering. Cairan limfe tersebut berada dalam suatu rongga yang disebut saccus lymphaticus. Antara saccus lymphaticus satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh septum lymphaticus. Dikenal ada 8 saccus lymphaticus, yaitu saccus submandibularis, saccus pectoralis, saccus brachialis, saccus abdominalis, saccus lateralis, saccus femuralis, saccus cruzalis, dan saccus dorsalis. Sistem digestorium pada Feyervaria cancrifora yang terdiri atas tractus digestivus dan glandula digestoria. Pada tractus digestivus terdiri saluran pencernaan utama yang dimulai dari cavum oris hingga ke kloaka. Pada bagian cavum oris terdapat dentis dan lingua bifida yang berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan. Makanan yang masuk akan melewati faring dan menuju esofagus yang merupakan penghubung antara faring dan ventriculus. Setelah itu, makanan masuk ke ventriculus yang memiliki bagian sempit bernama pylorus. Ventriculus terhubung ke intestinum melalui jaringan penggantung yang disebut sebagai mesenterium. Selanjutnya, makanan diproses lebih lanjut dalam intestinum tenue atau usus halus yang terbagi atas 3 bagian, yakni duodenum, jejunum, dan ileum, di mana pada masing-masing bagian tersebut belum jelas daerah-daerahnya. Pada intestinum berperan dalam penyerapan nutrisi makanan. Setelah melewati intestinum tenue, makanan yang belum tercerna maka akan masuk pada intestinum crassum atau usus besar. Pada bagian akhir saluran pencernaan, terdapat rektum yang mengarah ke kloaka, sebuah ruangan yang menjadi tempat keluar bagi sisa pencernaan dan ekskresi, serta saluran reproduksi.
Sedangkan pada glandula digestoria terdiri atas hepar, di mana hepar berwarna coklat kemerahan dan terdiri atas lobus dexter dan lobus sinister. Dengan lobus dexter berukuran lebih kecil. Dari hepar keluar saluran yang disebut ductus hepaticus. Di antara lobusnya terdapat vesica perea yang terhubung ke ductus cysticus. Kedua saluran itu bergabung membentuk ductus cholecdochus dan bermuara ke duodenum. Dan yang kedua yakni pankreas, di mana pankreas terletak di antara ventriculus dan duodenum, yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke duodenum melalui ductus pancreaticus atau saluran Wirsungianus. Pada katak, bernapas menggunakan paru-paru berupa kantung tipis dan elastis, sehingga udara pernafasan dapat berdifusi dan dindingnya banyak dipilih kapiler darah, sehingga paru-paru katak berwarna kemerahan. Udara masuk ke rongga mulut ketika katak membuka lubang hidung atau nares eksternal dan menutup rimba glotidis. Setelah udara masuk ke rongga mulut, katak menutup lubang hidung dan membuka rimba glotidis atau celah sempit di laring yang menghubungkan rongga mulut dengan trakea. Otot-otot di dasar mulut berkontraksi, menekan udara dari rongga mulut melewati rimba glotidis ke trakea, kemudian paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan dengan bronkus yang pendek, setelah itu koan menutup. Otot submandibularis dan otot genioideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen diikat oleh darah yang berada pada kapiler dinding paru-paru. Untuk menghembuskan udara, katak membuka rimba glotidis dan mengendurkan otot perut, sehingga udara keluar dari paru-paru kembali ke rongga mulut dan akhirnya keluar lewat lubang hidung. Sistem urogenital pada katak jantan memiliki sepasang testis bentuknya oval, berwarna kekuningan, digantung oleh mesorsium, dan terletak di atas ginjal. Testis berfungsi menghasilkan sperma. Dari testis, sperma akan menuju ke saluran ginjal. Sperma akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Sperma yang dihasilkan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens sperma lalu bermuara ke kloaka. Pada katak terdapat organ yang disebut vesigial oviduct. Bagian ini mempunyai struktur yang mirip dengan oviduct pada katak betina. Namun pada katak jantan organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Sedangkan sistem urogenital pada katak betina terdiri atas pasang ovarium yang terdapat pada bagian belakang rongga tubuh yang diikat oleh penggantungnya yang disebut mesovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum. Ovum katak yang telah matang akan ditampung oleh suatu corong atau infundibulum. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduct yang merupakan saluran berkelok-kelok. Dengan dekat pangkal oviduct pada katak betina dewasa, terdapat kantung yang mengembung yang disebut kantung telur atau uterus. Oviduct katak betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantung kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi selaput telur atau membran vitelin. Pada saat musim kawin, katak jantan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Posisi katak jantan memegang katak betina ini disebut amplexus. Ketika posisi amplexus, katak betina akan mengeluarkan ovum yang jumlahnya sangat banyak. Bersamaan dengan itu, katak jantan juga segera mengeluarkan spermanya. Ovum yang bertemu dengan sperma akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Sekian penjelasan dari kami terkait anatomi tubuh katak. Apabila ada salah pengucapan atau salah pengertian, dapat dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih.